Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan di jiwaku Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih-Mu. Bukti Tuhan, kami tidak berdaya tanpa kekuatan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Rindu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan. Oh, thank you. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, ya Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ketenangan batinku, kekuatan bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, syukur. Oh terima kasih Tuhan. Oh kami mau masuk lebih lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku. Oh syukur kami naikkan Tuhan. Ya Tuhan, syikiara lama ya lama syikiara. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Buat kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh menghirup udara segar. Kami boleh menikmati hari ini Tuhan. Engkau Allah yang selalu Tuhan berada bersama kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh berfirman Tuhan pagi hari ini yang akan terus menjadi kekuatan buat kami, terus menguatkan iman kami Tuhan, untuk kami semakin menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang berkenan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita dipertemukan kembali di dalam suasana yang luar biasa. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan dengan penuh keceriaan. Dan mari kita akan memulai setiap kegiatan kita untuk kita awali bersama-sama dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal yang namanya Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita dan menetap di dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan melalui Roh Kudus itu kita dimampukan kembali untuk meneladani bagaimana kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Seperti tema di bulan ini, yaitu kerendahan hati. Dan kita dibawa oleh Roh Kudus bagaimana pikiran kita, perasaan kita seperti dalam pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Karena kita dengan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk menyangkal diri kita dan merendahkan diri kita, bahkan memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus dengan segala risikonya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini harus kita tunjukkan dengan sungguh-sungguh bagaimana melakukan segala perintah dari Tuhan Yesus dengan kuasa dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita itu bisa menyatakan melalui hidup kita ini memancarkan bagaimana Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana meneladani, memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Kita akan baca bersama-sama dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadikan sama dengan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan satu nasihat bagaimana kita ini harus hidup bersama. Hidup bersama. Di dalam ayat yang kelima, itu di situ menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat itu ada yang namanya satu nasihat supaya kita ini bisa bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Jadi di dalam Kristus ada sebuah nasihat, ada sebuah penghiburan kasih, ada yang namanya persekutuan roh, ada juga kasih mesra dan belas kasihan. Dan kalau kita membaca di dalam Filipi sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya juga di sana dikatakan sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Maka kita ini dibawa oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki yang namanya pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus. Artinya sudut pandang yang kita miliki ini harus kita ganti dengan sudut pandang seperti sama di mata Tuhan. Sehingga hidup ini kalau kita melihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan Yesus merupakan teladan bagi kehidupan orang-orang percaya. Maka ketika kita harus rendah hati, kita tidak perlu mencari teladan kemana-mana, tetapi Tuhan Yesus sendiri sang teladan hidup kita untuk kita dibawa di dalam hidup rendah hati. Karena di situ pikiran dan perasaan kita dibawa untuk masuk sama seperti yang Tuhan Yesus punyai, yaitu perasaan yang memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di dalam ayat 6 ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan, yaitu kerendahan hati. Ada gambaran kesediaan Tuhan Yesus sendiri untuk merendahkan dirinya demi kita, daripada menjadi yang pertama sebagai Tuhan dan Raja. Tuhan Yesus dengan bebas mengambil wujud yang namanya manusia. Dia ditindas, dihina, tetapi tetap yang namanya mengikuti kehendak Bapa untuk menjadi kurban penebusan bagi kita. Itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati itu lawannya adalah kesombongan. Kesombongan itu hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi yang namanya kerendahan hati itu harus kita praktekkan di dalam sebuah kelemah lembutan, ketaatan kepada Tuhan, menghargai diri sendiri dan orang lain, tunduk, dan itu harus ada yang namanya sikap rendah hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mengutamakan kebutuhan orang lain atau tidak mementingkan diri sendiri, karena orang yang rendah hati itu mau menghormati orang lain, mau mendengar
orang lain, tidak merasa yang namanya iri, tidak merasa namanya memiliki yang namanya sebuah iri hati atau rasa ingin sama seperti mereka. Kemudian dia siap untuk menerima sebuah kritik dan memperlakukan mereka itu sama seperti dia memperlakukan orang lain, tidak membeda-bedakan. Dan tentu orang yang rendah hati ini adalah orang-orang yang bisa diajak bekerja sama. Nah, orang rendah hati adalah orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Teladan ini adalah sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah memimpin hidup kita, membebaskan hidup kita, supaya hidup kita itu tetap sama untuk meneladani Sang Teladan Agung kita di dalam kerendahan hati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di dalam ayat 7b itu merupakan upah dari kerendahan hati. Di dalam ketaatannya, Tuhan sudah menunjukkan ketaatannya sampai dengan akhirnya. Bahkan itulah, maka ketika orang itu di dalam ketaatan, tentu Tuhan itu akan membawa ke level berikutnya, naik. Karena ketaatan Tuhan Yesus, maka Bapa itu sangat meninggikan dia. Dia mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah suatu wujud upah dari sebuah ketaatan karena kerendahan hati. Tuhan Yesus ditinggikan. Maka ketika kita ini hidup di dalam kerendahan hati, kita akan dibawa naik di dalam kehidupan kita. Iman percaya kita akan naik, hidup seturut dengan Tuhan. Kalau hidup kita hari-hari ini tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati dan meneladani hidup Kristus, tentu kita akan dibawa bagaimana hidup kita selanjutnya untuk hidup di dalam sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah hal yang harus kita renungkan. Kalau kita sudah tahu bagaimana teladan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kerendahan hati, bagaimanakah kita dapat meniru kerendahan hati Tuhan Yesus itu di dalam hidup sehari-hari kita? Ini adalah sebuah pertanyaan perenungan. Bagaimana kita dapat meniru kerendahan hati Tuhan Yesus untuk hidup bersama-sama dengan sesama kita di dalam hidup sehari-hari. Yang berikutnya, bagaimana kita dapat memiliki pola pikir yang sama seperti Kristus, atau memiliki sudut pandang yang sama. Bukan apa yang aku dapatkan, tetapi kita ganti mindsetnya, sudut pandangnya, tapi apa yang dapat aku berikan. Itulah di dalam hidup kita diminta bahwa sebuah kerendahan hati itu bukan sekedar hanya teori, tetapi kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini memiliki sikap untuk tetap di dalam kerendahan hati. Kemudian yang perenungan yang berikutnya, bagaimana kita itu bisa melayani orang lain, melayani sesama kita dengan rendah hati. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau dibawa oleh Tuhan untuk menuju ke sana, Tuhan pasti memampukan. Maka dari itu bukalah hati kita untuk Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, membawa kehidupan kita untuk meneladani Sang Teladan Agung Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita.
hal-hal yang sulit pasti akan terlewati karena kita memiliki teladan yang memberikan jalan, yang menuntun kita di dalam kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita akan menerima upah, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, tetapi harus ada syarat yang namanya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Maukah hidup kita dibawa untuk memiliki upah yang luar biasa yang sudah disediakan Tuhan? Marilah hidup kita bawa untuk tetap rendah hati dan takut akan Tuhan, seperti teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.